Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Mutkan Adiafi. Di sini saya adalah mahasiswa keperawatan Universitas Brawijaya. Nah, NIM saya di Universitas Brawijaya adalah dengan 3 digit NIM terakhir 059. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin menjelaskan kepada kalian sebenarnya apa sih struktur tulang, kemudian otot-otot, kemudian artikulasi-artikulasi yang terlibat saat kita sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, khususnya untuk video kali ini saya ingin menjelaskan 3 gerakan yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Contohnya adalah yang pertama, yaitu adalah memutar gagang pintu. Kemudian yang kedua ada kita menekuk siku kita. Yang ketiga adalah kita berjongkok. Nah, untuk informasi selanjutnya tunggu ya, stay tune. Nah, mari kita masuk ke gerakan yang pertama, yaitu adalah memutar gagang pintu. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi, kalian bisa melihat video ini. Nah, kalian sudah melihatnya kan? Nah, pada video tadi terlihat seorang manusia, baik itu bapak-bapak atau ibu-ibu, nah itu sedang berusaha membuka pintu yang terkunci. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum sih apa aja tuh sendi, kemudian otot, kemudian artikulasi yang ada pada gerakan tersebut? Nah, apabila belum tahu, nah di sini tugas saya adalah menjelaskannya. Yang pertama, sendi yang terlibat yaitu ada sendi radio ulnar, proksimal dan distal. Nah, sendi itu bertanggung jawab atas gerakan memutar lengan bawah. Kemudian ada sendi siku yang bertanggung jawab untuk menstabilisasi gerakan tangan saat memutar ke bawah seperti ini tadi. Kemudian ada sendi bahu, ya kalian pasti sudah tahu kan, di sini ada bahu, ada sendinya. Nah, di sendi ini bertugas untuk menggerakkan lengan ke depan. Kemudian ada sendi pergelangan tangan untuk mengontrol gerakan gagang pintu. Nah, selain sendi sendiri itu ada juga otot yang berkontraksi. Contohnya ada otot pronator teres dan pronator quadratus. Nah, otot-otot ini adalah otot yang memutar telapak tangan ke bawah dan saat memegang gagang. Di sini. Kemudian ada otot bicep brachii dan brachialis. Nah, tujuan dari otot ini adalah untuk fleksi siku saat menarik atau mendorong. Kemudian ada otot deltoid. Nah, otot di sini berfungsi untuk mengangkat lengan kita. Nah, selain itu ada satu lagi nih, yaitu ada otot extensor carpi radialis atau flexor carpi ulnaris. Nah, tujuan dari otot ini adalah untuk stabilisasi saat kita memegang, jadi bisa kuat dan tepat. Selain itu, ada tulang-tulang utama yang berguna untuk gerakan tadi. Seperti ada humerus, yaitu tulangan lengan atas. Kemudian ada radius dan ulna, yaitu ada dua tulang di sini. Kemudian ada karpal dan metakarpal. Nah, setelah mendengarkan penjelasan ini, kalian jadi tahu kan sebenarnya saat kalian melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa itu banyak sekali anggota tubuh kita atau organ-organ tubuh kita yang saling berkoordinasi. Jadi, jaga kesehatan. Oke, kita lanjut ke gerakan yang kedua, yaitu ada menekuk siku. Nah, sebelum masuk ke penjelasan gerakan yang kedua, saya ingin kalian melihat video ini terlebih dahulu ya. Nah, pada video ini diperlihatkan gerakan menekuk siku yang biasa disebut juga gerakan fleksi dan meluruskan siku, yaitu gerakan ekstensi siku. Nah, setelah kalian melihat video ini, saya akan menjelaskan apa aja yaitu otot, tulang, dan sendi yang berfungsi untuk gerakan ini. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu otot-otot dan sendi-sendi yang berfungsi saat untuk gerakan tersebut, di sini saya ingin menjelaskan apa itu gerakan fleksi tersendiri. Nah, fleksi sendiri adalah gerakan untuk memperkecil sudut antara dua segmen. Jadi, ketika kalian menekuk siku seperti ini, sudut yang dihasilkan akan lebih kecil daripada saat ekstensi. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan
siku, sendi-sendi dan otot-otot yang terlibat saat gerakan menekuk siku ini. Nah, sendi yang berguna yaitu ada sendi siku atau bisa disebut sendi engsel. Nah, sendi ini memungkinkan kita untuk menggerakkan fleksi dan ekstensi. Dan kemudian otot-otot yang berkontraksi ada bicep brachii, kemudian ada brachialis, kemudian ada brachioradialis, dan juga tricep brachii. Selain itu ada tulang yang menunjang untuk kita dapat menggerakkan lengan ini, yaitu ada humerus, yaitu tulang lengan atas, kemudian ada ulna dan radialis. Dengan ulna dan radialis sendiri adalah tulang yang ada di sini. Ada 2 tulang yang ada di sini. Nah, kalian paham kan? Jadi sekarang saat kalian menggerakkan siku kalian untuk menekuk dan meluruskannya. Nah, setelah kalian paham, saya akan melanjutkan untuk gerakan yang ketiga, yaitu ada gerakan jongkok. Seperti biasanya, sebelum saya menjelaskan apa saja otot dan sendi yang berguna saat gerakannya, nah, saya ingin kalian melihat video ini. Nah, setelah kalian melihat video tadi, kalian pasti akan mengetahui bahwa gerakan itu sama dengan menekuk siku kita. Tetapi perbedaannya yaitu hanya ada di bagian saat kita jongkok, yaitu ada di bagian ekstremitas bagian bawah. Nah, lanjut untuk bagian sendi-sendi yang berguna untuk gerakan tersebut bukan hanya sendi di bagian lutut saja, tetapi juga ada beberapa sendi lainnya. Contohnya ada articula coxae yaitu sendi pinggul, kemudian articula tiotalocrocalis yaitu sendi pergelangan kaki, dan juga articulation intervertebra yaitu sendi-sendi antara tulang belakang. Nah, apabila hanya ada sendi tersebut, maka kita tidak dapat melakukan gerakan tersebut, dan juga harus ada otot yang membantu. Nah, ototnya sendiri yaitu ada yang pertama ada quadriceps femoris yang terdiri dari rectus femoris, vastus lateralis, kemudian ada vastus medialis dan juga vastus intermedius. Dan juga ada yang kedua otot gluteus maximus dan otot bicep femoris. Selain itu juga ada otot gastrocnemius, erector spinae, rectus abdominis, dan otot obliquus externus internus abdominis. Nah, setelah otot-otot dan sendi tadi, nah kalau nggak ada tulang maka tidak dapat menempel dan tidak dapat tidak dapat digerakkan. Nah, tulang-tulangnya yang berguna yaitu ada tulang femur atau tulang paha, kemudian tulang tibia dan fibula yaitu tulang kering dan tulang betis, dan juga ada tulang pelvis yaitu tulang panggul, tulang vertebrae yaitu tulang belakang baik itu dari lumbar, cervicalis maupun thoracalis. Selain itu ada juga tulang-tulang di bagian telapak kaki yaitu os metatarsi dan juga os tarsi. Nah, dari 3 gerakan tadi kalian pasti paham kan kenapa Allah menciptakan kita dengan sesempurna mungkin, sehingga kita dapat melakukan gerakan-gerakan yang terlihat mudah, padahal untuk melakukan gerakan tersebut kita memerlukan banyak sekali organ-organ tubuh yang saling bekerja sama membuat sistem sehingga kita dapat bergerak seperti normal. Sekian video dari saya, terima kasih. Cihuy.